Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laila Sari. I'm the first presenter of Group 5. Today, I'm going to explain about teaching speaking, how to teach speaking, and activities to promote speaking. Speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts. What is meant by teaching speaking is to teach to ESL learners to produce their English speech sounds and sound patterns, use word and sentence stress, intonation patterns, and the rhythm of the second language. Select appropriate according to the proper social setting, audience, situation, and subject matters. Organize their thought in a meaningful and logical sequence. Use language as a means of expressing values and judgments. And last, use the language quickly and confidently with few unnatural pauses, which is called as fluency. Next is how to teach speaking. Now, many linguistics and ESL teachers agree on that students learn to speak in the second language by interacting. Communicative language teaching and collaborative learning serve best to this aim. Communicative language teaching is based on real-life situations that require communication by using this method in ESL classes. Students will have the opportunity of communicating with each other in the target of language. This can occur when students collaborate in groups to achieve a goal or to complete a task. Next is activities to promote speaking. The first is discussion. This activity fosters a critical thinking and quick decision making. Students learn how to express and justify themselves in polite ways while disagreeing with the others. Next is role play. In this activity, students pretend they are in various social contexts and have a variety of social roles. In role play activities, the teachers gives information to the students, such who they are and what they think or feel. Next is simulation. Simulations are very similar to role plays, but what makes simulation different than role plays is that they are more elaborate. In this activity, students can bring items to the class to create realistic environment. The next is brainstorming. On a given topic, students can produce ideas in a limited time. The good characteristic of brainstorming is that the students are not criticized for their ideas, so students will be open to sharing new ideas. Next is storytelling. Students can briefly summarize a tale or story they heard from somebody. Storytelling fosters a creative thinking. It is also helps students express their ideas in the format of beginning, development, and ending, including the characters and setting as a story has to have. Next is interviews. Conducting interviews with people gives students a chance to practice their speaking to practice their speaking ability not only in class but also outside and helps them becoming socialized. Last, playing cards. In this activity, students should
form groups of 4. Each suite will represent a topic. Baiklah, saya akan kembali menjelaskan di dalam bahasa Indonesia. Speaking itu adalah proses membangun dan berbagi makna melalui atau menggunakan simbol verbal maupun non-verbal. Teaching speaking itu adalah mengajar peserta didik ISL untuk gimana sih menghasilkan bunyi dan gimana sih pola suara berbicara dalam bahasa Inggris itu yang diajarkan yang pertama. Yang kedua itu menggunakan tekanan kata dan kalimat, menggunakan intonasi dan menggunakan ritme. Jadi tekanan dalam kata maupun kalimat itu sangat berguna karena menentukan konteks yang apa yang sedang kita bicarakan. Menggunakan intonasi itu maksudnya tinggi rendah suara kita. Kemudian pilih kata dan kalimat yang tepat sesuai dengan pengaturan sosial, audiens, situasi, dan subjek yang tepat. Jadi pemilihan kata dan kalimat itu diperlukan. Misalnya kita sedang berbicara dengan siapa, pemilihan katanya itu pemilihan kata dan kalimat itu sangat penting. Atau situasinya seperti apa, jadi apakah situasinya formal atau non formal, seperti itu. Selanjutnya itu atur pemikiran mereka dalam urutan yang bermakna logis. Mereka di sini maksudnya adalah student. Selanjutnya itu menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai dan penilaian. Jadi bahasa di sini digunakan untuk mengekspresikan nilai dan penilaian. Bagaimana kita bisa menilai sesuatu itu bagaimana kita menilai sesuatu atau memandang sesuatu itu dinilai dari bahasa atau cara kita berbicara. Selanjutnya itu menggunakan bahasa dengan cepat dan percaya diri, tidak menggunakan beberapa jeda atau lancar. Maksudnya di sini teaching speaking ini diajarkan untuk bagaimana kita berbicara dengan lugas, tidak terbata, dan kita bisa berbicara dengan percaya diri, seperti itu. Selanjutnya yaitu how to teach speaking. Nah, sekarang ini banyak linguis dan para guru ISL setuju bahwa dalam pengajaran speaking itu digunakan metode atau cara berinteraksi dengan orang lain atau dengan teman sekelasnya. Si murid ini secara tidak sadar akan berbicara. Di sini peran guru sangat penting dalam menciptakan suasana kelas yang seperti kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si murid ini tidak merasa sedang dalam belajar, tetapi si murid bisa otomatis gitu berbicara. Jadi ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara si murid itu tadi. Selanjutnya yaitu aktivitas untuk mendukung speaking ini. Yang pertama itu ada diskusi. Diskusi itu menumbuhkan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan cepat. Di dalam diskusi ini siswa belajar gimana sih mengekspresikan dan membela diri secara sopan apabila pendapatnya tidak sesuai, mengajukan pertanyaan, menyanggah, mengutarakan ide dan sebagainya. Yang kedua itu ada role play atau memainkan peran. Nah, dalam role play ini siswa berpura-pura berada dalam berbagai konteks sosial dan memiliki berbagai peran sosial. Misalnya seorang guru ini
memberikan informasi kepada peserta, misalnya namanya peserta, misalnya nama si siswanya ini Rina, kamu namanya Silvi, kamu adalah seorang dokter. Apabila terjadi kecelakaan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di dalam role play ini, nanti siswa ini pasti akan tertarik kan, karena si siswa ini menjadi atau bermain peran secara langsung. Nanti otomatis si Rina ini pasti akan menjawab, saya akan seperti ini, saya akan mengobatinya dan sebagainya. Itu kan mendukung siswa itu untuk berbicara. Selanjutnya itu ada simulasi. Nah, simulasi ini sebenarnya hampir sama dengan role play, akan tetapi simulasi ini lebih rumit sedikit. Nah, di dalam simulasi ini siswa boleh membawa item atau barang ke dalam kelas untuk mendukung kegiatan itu terlihat nyata. Misalnya seorang siswa ditunjuk sebagai seorang penyanyi, maka ia akan membawa mikrofon dan kemudian ia akan menyanyi di kelas. Nah, kegiatan role play dan simulation ini dianggap efektif karena dengan cara ini siswa akan senang karena dia memiliki peran, karena para siswa ini memiliki peran masing-masing, dan siswa yang cenderung pendiam pasti akan terbawa di dalam kegiatan ini. Selanjutnya itu ada brainstorming. Brainstorming ini guru memberikan topik kepada siswa diberikan waktu untuk berpikir atau mengeluarkan pendapat mereka, mengeluarkan ide mereka. Kegiatan ini juga dinilai efektif karena siswa akan berpikir cepat dan akan mengeluarkan ide-ide baru mereka dan mereka akan berbicara. Tetapi kegiatan brainstorming ini ide-ide dari siswa itu tidak boleh dikritik, karena dengan begitu siswa akan lebih terbuka untuk mengeluarkan ide-ide baru mereka atau untuk dapat berbicara. Selanjutnya itu storytelling atau bercerita. Nah, di dalam storytelling ini siswa boleh bercerita apa saja nih, misalnya mendongeng, membaca puisi, memberi teka-teki, atau menceritakan sesuatu yang dia dengar dari orang lain. Nah, kegiatan ini akan meningkatkan percaya diri dari siswa itu sendiri dan akan membuat si siswa ini dan akan meningkatkan kemampuan berbicara si siswa ini. Selanjutnya yaitu interviews atau wawancara. Nah, pada kegiatan ini siswa dituntut untuk berbicara kepada orang lain dan meningkatkan praktek berbicaranya tidak hanya di kelas tetapi juga di luar. Dan kegiatan ini juga meningkatkan rasa sosialisasi pada siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada playing card atau bermain kartu. Nah, kalau playing card ini lebih kepada permainan, misalnya siswa dibagi per kelompok, dalam satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, di dalam bermain kartu ini guru akan memberikan satu topik, satu kelompok ini yang akan bermain dengan topik itu. Dengan begitu itu juga akan meningkatkan keterampilan berbicara siswa karena otomatis dia akan berinteraksi dengan kawan di sebelahnya dan sebagainya. Terima kasih.